Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lina Uswatun Hasanah, NIM 12201183011, mahasiswi magang IAIN Tulungagung. Di sini kita akan belajar Al-Quran hadis, materi hadis tentang tolong menolong dan mencintai anak yatim. Langsung saja hadis yang pertama, hadis riwayat Muslim tentang tolong menolong. Bismillahirrahmanirrahim. An Salimin ibni Abihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al muslimu akhul muslim la yadlimuhu wa la yuslimu wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fil hajati wa man farraja an muslimin kurbatan farrajallahu anhu biha kurbatan min kurbati yaumil qiyamah wa man sataral musliman satarallahu yaumal qiyamah. Hadis riwayat Muslim. Artinya dari Salim, dari ayahnya, bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang Muslim adalah saudara sesama Muslim lainnya, tidak boleh menganiaya dan membiarkannya untuk dianiaya. Barang siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah akan memenuhi kebutuhannya. Barang siapa yang berusaha menghilangkan kesulitan seorang muslim, maka Allah akan menghilangkan kesulitannya pada hari kiamat. Dan barang siapa yang berusaha menutupi kejelekan atau aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi kejelekannya di hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis tersebut memiliki beberapa kandungan yang sangat penting untuk kita pelajari bersama. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, sesama muslim bersaudara. Hadis di atas memberikan penegasan bahwasannya antara muslim satu dengan yang lainnya adalah bersaudara. Persaudaraan ini diikat oleh tali agama yang sama-sama diyakini, yaitu agama Islam. Karena sesama muslim adalah saudara, maka ada tuntutan yang harus dipenuhi sebagaimana dijelaskan dalam hadis tersebut, yaitu diantaranya tidak menganiaya dan tidak membiarkan teraniaya. Maka dari itu semua, bahwa kita hendaknya menolong sesama muslim dari segala bentuk penganiayaan. Membebaskan segala muslim dari segala aniaya berarti bagian dari perilaku tolong menolong. Yang kedua, memenuhi kebutuhan orang lain. Dalam hadis tersebut kita dianjurkan untuk membantu memenuhi kebutuhan sesama yang membutuhkan. Allah akan memenuhi kebutuhan seorang selama orang tersebut memenuhi kebutuhan sesamanya. Hal tersebut mengisyaratkan kepada kita untuk peduli kepada sesama yang membutuhkannya. Lalu yang ketiga, menghilangkan kesulitan. Kita diajarkan untuk mau menolong sesama yang sedang dalam kesulitan. Ada banyak hikmah di balik perintah saling menolong tersebut. Di antaranya seperti yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW di atas, bahwa pada hari kiamat Allah akan menghilangkan dan melapangkan kesulitan-kesulitan orang yang melapangkan kesulitan orang lain saat di dunia, di mana kesulitan-kesulitan pada hari kiamat itu sangat luar biasa sulitnya. Selanjutnya, menutupi kejelekan orang lain atau menutupi aib orang lain. Dalam hal ini kita diajarkan untuk tidak membeberkan kejelekan atau aib sesama muslim. Sebagai muslim seharusnya kita menutupi kejelekan atau aib saudara muslim yang lainnya. Membeberkan aib atau kejelekan seseorang bisa jadi akan menjatuhkannya. Sama halnya dengan kita, ketika kita memiliki aib atau kejelekan, kemudian aib tersebut diketahui oleh orang lain, maka kita akan malu sekali. Hikmahnya, Allah akan menutupi aib kita di hari akhir nanti jika kita mau menutupi aib orang lain. Akan tetapi, jika kita tidak bisa menutupi aib orang lain, kita senang menceritakan kejelekan orang lain, maka kelak di hari akhirat Allah Subhanahu wa taala akan membuka aib kita. Hadis yang kedua, hadis tentang mencintai anak yatim yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim.
An Sahal bin Sa'din qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana wa kafilul yatimi fil jannati hakaza wa asyara bis sababati wal wusta. Rawahu Bukhari wa Ahmad. Hadis tersebut mengandung arti dari Sahal bin Sa'ad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku Muhammad dan pengasuh anak yatim kelak di surga seperti dua jari ini. Dua jari ini maksudnya jari telunjuk dan jari tengah. Isi dari kandungan hadis tersebut memiliki beberapa kandungan yang dapat kita pelajari. Di antaranya yang pertama, mengasuh anak yatim. Hadis tersebut memberikan ibrah kepada kita bahwa mengasuh anak yatim atau menjadi pengasuh anak yatim merupakan perbuatan yang sangat dicintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan gambaran kelak di hari akhirat, di hari akhir, antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pengasuh anak yatim itu seperti dua jari yang saling berdekatan. Dengan mengasuh anak yatim berarti kita telah menolong dan menyelamatkan hidup mereka. Mengasuh anak yatim berarti ikut andil dalam memberikan kasih sayang atau memberikannya kebutuhan seperti materi atau biaya, sandang, pangan, papan. Yang pertama adalah memberikan kecukupan batin, dan yang kedua adalah memberikan kecukupan lahiriah. Semua itu tidak mudah untuk dilakukan, kecuali orang-orang yang benar hatinya terpanggil untuk menolong mereka. Mengasuh anak yatim itu berat, dan tidak setiap orang itu mampu melakukannya dengan tulus dan hati yang ikhlas. Oleh karena itu, sangatlah wajar jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjanji kelak para pengasuh anak yatim akan bersanding bersama beliau di surga. Lalu apa keterkaitan antara hadis tolong menolong dan mencintai anak yatim? Dalam hadis tolong menolong mengajarkan bahwa berbagai macam cara menolong sesama, di antaranya seperti melapangkan kesusahan, memudahkan kesukaran, menutupi celah atau aib, membantu saudara yang sedang membutuhkan. Dalam hadis selanjutnya tentang mencintai anak yatim, kita diajarkan tentang mengasuh anak yatim dan memperlakukan anak yatim dengan baik agar rumah menjadi rumah yang baik. Dalam hadis tersebut terdapat hubungan yang sangat erat antara hadis tentang tolong menolong dan hadis tentang mencintai anak yatim. Keterkaitan itu dapat dilihat dari substansi hadis yang semuanya mengajarkan tentang peduli terhadap sesama. Artinya, melapangkan kesusahan, memudahkan kesukaran, menutupi aib, serta membantu saudara-saudara kita. Semua ajaran tersebut merupakan perbuatan yang menunjukkan kepedulian terhadap sesama. Demikian juga hadis tentang mencintai anak yatim yang mengajarkan kita tentang mengasuh dan memperlakukan anak yatim. Semua itu merupakan perbuatan yang menunjukkan kepada perilaku terhadap sesama. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.